Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat dan bahagia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang satu topik yang sangat menarik. Topik yang banyak ditanyakan oleh beberapa kawan tentang karisma. Bayangkan tentang karisma. Jadi kalau kita bicara tentang karisma, maka seringkali kita langsung membayangkan tokoh-tokoh yang karismatik. Tokoh-tokoh yang punya pengaruh yang luar biasa. Tokoh-tokoh pemimpin yang kalau kita bertemu kok tiba-tiba ada energi luar biasa yang membuat kita respect kepada orang-orang tersebut. Nah, begitu pentingnya karisma ini bagi banyak orang, maka tidak heran begitu ada pelatihan, training, bagaimana membangun karisma itu langsung orang siap bayar mahal agar bisa menjadi lebih karismatik. Dan memang untuk menjadi pribadi karismatik itu ya tidak mudah. Jadi memang perlu training-training itu menjadi penting gitu untuk kita ikuti. Nah, saya punya beberapa tips yang kalau teman-teman lakukan akan memberikan pengaruh luar biasa. Jadi teman-teman itu akan berubah. Ada perubahan di dalam diri kita yang membuat diri kita itu menjadi lebih karismatik. Ada 4 tips. 1, 2, 3, 4. Nah, tips keempat inilah yang menjadi kunci dari semua kekuatan ini. Jadi 3 kekuatan ini menjadi tidak ada apa-apanya kalau yang keempat tidak kita lakukan. Apa itu? Dan mudah-mudahan ini jadi tips yang sangat bermanfaat untuk merubah hidup kita semua, teman-teman semua, menjadi pribadi yang karismatik. Ayo, kita ikuti. Nah, ciri pertama. Ciri pertama dari orang-orang yang karismatik itu adalah bahwa setiap orang yang karismatik itu pasti mereka adalah seorang pembelajar. Artinya tidak ada satupun orang karismatik itu yang bodoh. Orang tidak bisa dikatakan karismatik kalau dia bodoh. Jadi setiap orang karismatik pasti adalah seorang pembelajar. Jadi terlepas dari mana dia belajar, apakah itu lewat pendidikan formal atau non formal atau dia belajar dari kehidupan, yang pasti dia belajar. Dia belajar dari pengalaman. Dia merenungi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menjadikan itu sebuah pelajaran-pelajaran berharga. Dia belajar dari siapapun. Dia melihat segala sesuatu ini adalah ilmu. Dia bertemu dengan begitu banyak orang dan dia melihat setiap orang itu adalah guru tempat dia belajar. Maka dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa hasil dari belajar. Jadi belajar itu bukan cuma membuat dia pandai, tahu sesuatu, tapi menjadi pribadi yang bijaksana karena pengetahuannya. Tahu nggak Anda? Ada juga orang yang menjadi sombong karena pengetahuannya. Dia tidak karismatik. Kita lihat orang pembelajar nih, tapi kok dia jadi tidak bijaksana dengan pengetahuannya. Nah, yakinlah, tidak mungkin orang itu karismatik. Orang yang karismatik adalah pembelajar. Jadi kalau ada orang yang pingin karismatik tapi tidak pernah mau belajar, tidak belajar dari pengalaman, tidak belajar dari buku yang dia baca, tidak mau belajar dari pengalaman dirinya maupun pengalaman orang lain, maka dia tidak akan mungkin menjadi orang yang karismatik. Jadi belajar terus, cari pengetahuan, tambah pengalaman. Itu akan menjadi satu syarat agar kita semua menjadi orang-orang yang karismatik. Jadi sekali lagi kita tidak akan menemukan orang karismatik itu yang bodoh. Tidak pernah. Mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan. Ya, berpengetahuan. Kemudian yang kedua, ciri dari orang-orang yang karismatik adalah mereka punya pengendalian emosi yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat ada orang yang gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung, ini berarti dia bukan termasuk orang-orang karismatik. Orang karismatik nggak ada yang kayak begitu. Orang karismatik itu tampak benar perilakunya, sikapnya, responnya
pada saat dia mengalami berbagai macam peristiwa, baik peristiwa yang tidak mengenakan maupun peristiwa yang menggembirakan. Itu mereka selalu tenang. Mereka selalu sabar dalam menghadapi setiap apapun. Itu orang yang karismatik. Sebaliknya orang yang tidak karismatik, pemarah mereka. Mudah sekali marah. Kemudian yang kedua, mereka sangat tenang menghadapi keadaan yang bisa jadi sangat mengancam. Sementara orang biasa yang tidak karismatik, mereka langsung panik. Aduh, kenapa begini? Gimana dong? Aduh, bisa gimana nih? Panik. Beda sama orang yang karismatik. Mereka selalu tenang. Nah, bila merasakan atau mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang karismatik itu tetap tenang, tetap kalem. Sementara orang-orang yang biasa, mereka sudah euforia. Wah, kegembiraan yang berlebih-lebihan. Wah, heboh segala macam. Mereka bukanlah tipe orang-orang yang karismatik. Orang-orang yang karismatik, mereka mampu mengendalikan emosinya. Bahkan dalam keadaan yang paling kritis, saat mereka dihina, dihujat, dan sebagainya, mereka tetap tenang. Mereka tetap tenang. Mereka menghadapinya dengan hati yang tenang, dengan kepala dingin. Ya. Dengan hati yang tenang. Jadi tidak mudah terbawa emosi. Meskipun keadaan di luar diri, sesuatu yang bisa mengganggu keadaan dirinya itu benar-benar bagi orang lain sudah goncang, tapi mereka tetap tenang, tetap sabar, tetap ikhlas menghadapi sesuatu. Nah, ini tipe kedua dari orang-orang yang karismatik. Kemudian yang ketiga, setiap kita bertemu orang karismatik, lihatlah, mereka adalah tipe orang yang percaya diri. Percaya diri itu bukan maksudnya sombong gitu gimana, enggak. Mereka tetap low profile, ya kan, rendah hati. Tapi percaya diri saat mereka mengatakan sesuatu, saat mereka bertindak sesuatu, mereka selalu yakin dengan apa yang mereka katakan. Mereka tidak pernah ragu saat mengatakan sesuatu. Kenapa? Karena setiap mereka mengatakan sesuatu adalah sesuatu yang sudah sangat difikirkan. Mereka sudah pikirkan konsekuensinya apa, resikonya apa dari apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Inilah bedanya orang-orang karismatik dengan orang-orang yang tidak karismatik. Mereka mengatakan sesuatu itu asal aja, tidak yakin, tidak berdasarkan sesuatu yang dialami langsung gitu. Jadi tidak yakin. Jadi kalau kita melihat orang-orang percaya diri, saat mereka bicara dengan tenang, low profile, atau juga ada yang bersemangat tapi selalu percaya diri. Percaya diri. Jadi apapun yang dikatakannya, mereka yakin dengan apa yang dikatakannya. Mereka tidak pernah ragu dengan apa yang mereka katakan. Mereka bertindak, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena mereka yakin apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mereka yakini benar. Gitu. Jadi mereka siap dengan segala apapun resiko yang dihadapinya. Jadi mereka sangat percaya diri. Dan yang terakhir, dan ini menjadi kunci dari semuanya, orang-orang karismatik itu adalah orang-orang yang punya kepedulian. Jadi hidup mereka itu adalah memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Jadi banyak orang, ada juga orang yang sudah pembelajar, oke. Sudah mampu mengendalikan emosi, oke. Sudah percaya diri, oke. Tapi hidup dengan kesendirian untuk kepentingan dirinya sendiri, no, itu bukan orang yang karismatik. Orang yang karismatik adalah orang yang memperjuangkan sesuatu dalam hidup ini. Dan hidupnya itu adalah memperjuangkan hal itu untuk kepentingan banyak orang. Untuk kebermanfaatan dirinya bagi sebanyak mungkin orang-orang yang ada di lingkungannya. Mereka sangat peduli kepada orang lain. Bahkan mereka seringkali berkorban, mengorbankan kepentingan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Perjuangan hidupnya adalah untuk kebaikan, kemanfaatan orang banyak. Sekarang coba cari deh, siapa orang karismatik yang kita kenal, yang teman-teman kenal. Apakah mereka orang yang egois, hidup untuk kepentingan dirinya sendiri? Tidak, pasti tidak ada. Siapapun yang kita sebut nama sebagai orang yang karismatik, pasti mereka memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Mereka berkorban, mereka mau lelah, mau capek, mau keluarkan apa saja, melakukan apa saja yang baik tentu saja untuk membahagiakan banyak orang, untuk memberikan manfaat kepada orang lain.
inilah yang menjadi hal yang paling penting, kunci daripada pribadi yang karismatik itu. Jadi mereka sangat sayang kepada orang. Siapapun orang itu, dia berpikir, apa yang bisa saya bantu untuk orang ini? Dia ketemu orang lain, apa yang bisa kubantu untuk orang ini? Lihat, hatinya begitu mulia. Jadi kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, orang-orang yang karismatik itu, maka kita akan lihat bahwa dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa adalah tugas dia adalah melayani orang lain. Bukan minta dilayani, apalagi misalnya dia punya posisi yang tinggi. Bukan, dia berpikir untuk melayani, memberikan yang terbaik untuk siapapun dan dimanapun. Jadi inilah 1, 2, 3, 4 ciri dari orang-orang yang karismatik. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, oh kayaknya ada yang kurang tuh Bang, silahkan tambahkan lagi ciri-ciri yang lain di kolom komentar. Jadi sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, berusaha sehingga kita pun bisa menjadi pribadi yang karismatik. Demikian pertemuan kita hari ini, demikian apa yang bisa saya share untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya.